Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyibatan mubarakatan fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyibatan mubarakatan fi. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas yang mungkin pembahasan ini ya baru buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan bagi rekan-rekan semuanya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kali ini ya, alangkah indahnya dan alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa yang akan langsung disampaikan oleh Pak Kiai kita, Kiai Haji Ustadz Al-Mukarram Saiful Bakri. Kepada beliau, falyafadhal masyhura. Terima kasih Pak Yusuf untuk memberikan waktunya. Saya sudah mendoakan mudah-mudahan pasti ya. Mari teman-teman kita berdoa, semoga doa Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadi dapat ilmu yang iman. Rabbana atina Ya, jazakallah dan kasihan kepada Ustadz yang telah menyampaikan doanya. Mudah-mudahan harapan dan keinginan kita semuanya Allah SWT mengabulkan semuanya dan diberikan kemudahan kepada kita semua dalam segala urusan-urusannya. Baik, kali ini kita akan membahas materi ya tentang asesmen ya. Kita akan buka dulu. Ya, baik. Apakah bisa kelihatan semuanya? Bisa terlihat semuanya? Sebelum saya lanjutkan Belum kembali. ada Pak, belum ada. Belum ada ya. Tunggu sebentar, mungkin internet Belum saya. ada. Nah, sudah. Sudah ya. Sudah. Baik. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang asesmen dan hasil pembelajaran ya. Mungkin kita sudah memahami apa itu asesmen dan sebagainya ya. Coba kita akan bahas ya. Asesmen dan hasil belajar itu adalah hasil pembelajaran bagian yang integral dari keseluruhan proses pembelajaran ya. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan itu akan kita evaluasi dengan salah satunya adalah dengan membuat asesmen ya. Sebentar ya, ini agak loading di saya ya. Ya maaf, tunggu sebentar ya. Nah, jadi asesmen bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik saja selama ini. Sering sekali asesmen itu cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik saja ya. Sehingga asesmen ini diposisikan seolah-olah sebagian kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Padahal tidak. Padahal asesmen pembelajaran adalah merupakan bagian ya yang integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Sehingga kegiatan asesmen ini dilakukan oleh pengajar selama rentang waktu yang berlangsungnya proses pembelajaran tersebut. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan asesmen dan hasil belajar ini. Nah, sekarang kita kita bahas ya. Nah, mengapa proses asesmen itu sangat penting? Nah, sengaja saya membuat pertanyaan-pertanyaan ini biar sedikit kita memahami gitu ya. Nah, sekarang mengapa asesmen ini sangat penting? Ini ada beberapa poin yang saya akan sampaikan. Ini namanya ada 4 ya. Ya, yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran. Jadi asesmen ini dilakukan pertama adalah untuk mengetahui
mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran, ya, yang selama ini dan yang setelah proses pembelajaran itu berlangsung, ya. Nah, oleh karena itu, maka ASESMEN ini perlu kita lakukan, ya. Nah, lalu yang kedua adalah sebagai umpan balik, ya, sebagai umpan balik bagi peserta didik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah agar kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mengajar, maka ini adalah ASESMEN ini adalah sebagai umpan balik, ya. Mengetahui kelemahan anak itu dari mana, ya, lalu kelebihannya itu dari mana. Nah, kita akan mengetahui itu semua itu kalau ada ASESMEN yang kita lakukan pada peserta didik tersebut, ya. Yang kedua adalah memantau kemajuan dan diagnosis kesulitan belajar yang dialami. Maksudnya di sini adalah memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, ya, sehingga dapat dilakukan, ya, pengayaan atau remedial. Nah, dari semua ini kita akan mengetahui, ya, kalau ada anak yang lebih bagus hasilnya, maka akan diberikan pengayaan. Tapi kalau hasilnya mungkin kurang daripada capaian minimal, ya, maka diberikan namanya itu remedial, ya. Lalu mengapa proses asesmen itu perlu dilaksanakan juga? Yang keempat adalah sebagai umpan balik bagi guru. Apa maksudnya? Yaitu dalam guru bisa menjadi evaluasi buat gurunya. Apakah guru itu mampu, ya, mampu dalam memperbaiki metodenya, gitu ya, pendekatannya, terus kegiatan dan sumber yang digunakan. Jadi sebagai umpan balik gitu, ya. Jadi selama ini yang kita suka menyalahkan kepada siswa, ya, kenapa siswa itu nggak bisa begini gitu, susah banget mengerti dan sebagainya. Justru kita berintrospeksi diri gitu, ya, dengan seperti ini gitu. Mengapa sampai yang kita ajarkan itu nggak sampai ke siswanya gitu? Maka disitulah kita akan memperbaiki tentang bagaimana metode, bagaimana pendekatan, kegiatan dan sumber belajar yang digunakan. Lalu selanjutnya adalah 5 prinsip asesmen, ya. Nah, ini harus kita mengetahuinya, ya. Ada 5 prinsip tentang asesmen ini. Ya. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi ya pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, jadi ini adalah sebagai memfasilitasi guru, ya, pembelajaran, ya. Jadi asesmen ini pertama untuk informasi, ya. Pertama informasi buat gurunya, ya. Yang kedua buat informasi buat peserta didiknya. Yang terakhir adalah, yang ketiga adalah buat orang tua biar mengetahui, gitu ya. Nah, yang kedua adalah asesmen ini perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan, ya. Jadi kita membuat asesmen ini, ya. Yang pertama adalah sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita, ya. Karena banyak sekali ketika kita membuat soal itu adalah suka menyimpang daripada tujuan pembelajaran kita, gitu, ya. Contoh, kalau di dalam tujuan pembelajaran, contohnya tentang iman kepada malaikat, gitu, ya. Lalu tiba-tiba kita membuat soal tentang iman kepada hari kiamat, gitu. Ini tidak nyambung. Nah, oleh karena itu salah satu pedoman membuat asesmen itu adalah bagaimana kita melihat daripada indikator-indikator tujuan pembelajaran tersebut. Nah, disitulah kita akan turunkan, nah, untuk membuat asesmen tersebut. Nah, yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, ya. Nah, ini memberikan informasi yang kaya bagi guru, gitu, ya. Jadi peserta didik dan orang tua mengetahui kemajuan dan pencapaian pembelajarannya serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, jadi asesmen itu perlu secara adil, gitu. Kadang-kadang kita suka menilai anak itu, ya, karena mungkin terutama di kelas besar, gitu ya, kita bingung memberikan nilai dan sebagainya. Kadang-kadang kita melihat jidat anaknya aja udah kelihatan gitu nilainya, gitu ya. Kamu berapa nilai? Tinggal lihat jidatnya. Nah, udah kelihatan, udah termaktub gitu tulis di jidat. Nah, tidak seperti itu. Nah, harus adil dan sebagainya, ya. Nah, valid dan harus valid juga, ya. Itu valid dan dapat dipercaya. Nah, yang keempat juga asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, ya. Bentuk tugas, perlu instrumen dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Ya, mungkin tadi sudah saya sampaikan, ya. Nah, jadi karena asesmen itu ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Nah, jadi kita sesuaikan, ya. Kalau mungkin sikap itu agak sulit untuk dengan angka, ya, maka kita rancang dengan deskripsi, ya. Ya, apa itu baik sekali, ya, cukup dan kurang sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah
Asesmen ini adalah merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwasanya ini akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik, orang tua, dan data yang digunakan untuk menjamin dan peningkatan mutu pembelajaran. Ya, jadi, nah ini ada sebagai laporan ya, laporan tentang kemajuan pembelajaran peserta didik ya tadi ya untuk orang tua dan sebagai data untuk bagaimana kita memperbaiki atau mereview kembali ya tentang agar terjamin ya untuk menjamin tentang peningkatan mutu pendidikan ini. Selanjutnya ya. Lalu keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, sekarang dikaitkan. Nah, di sini saya simpulkan ada 5 ya. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Ya, jadi yang pertama ada dirancang dengan tingkat pencapaian gitu. Ya, jangan sampai asesmen ini dirancang digeneralkan semua gitu. Ya, tinggal tingkatannya saja. Kalau di kurikulum Merdeka ini kan ada namanya fase A, B, C, D, E sampai F karena itu adalah, nah di situ kita membuat asesmen itu tergantung tingkatannya gitu. Jangan sampai untuk fase A atau fase B gitu ya, dengan membuat asesmen contohnya adalah jelaskan gitu atau bagaimana pendapat Anda gitu. Itu sangat sulit ya, sangat berat gitu. Kenapa? Karena usia seperti itu belum mampu untuk mengeluarkan ide dan sebagainya. Jadi itu ya. Yang selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran dirancang ya dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Nah, ini maksudnya adalah ya pembelajaran ini adalah salah satu prinsip bahwasanya kita harus terus belajar ya. Belajar sepanjang hayat dari mulai, kalau dalam Islam itu kan dari minal mahdi ilal hadi kan dari mulai dilahirkan sampai dengan kita meninggal. Lalu yang ketiga adalah kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara keberlanjutan dan holistik. Nah, ini adalah maksudnya adalah bahwasanya kegiatan asesmen ini adalah salah satu untuk mendukung tentang bagaimana kognitif dia, sejauh mana kognitif dia, sebagai pengetahuan dia, sejauh mana karakter ya peserta didik itu lebih baik lagi ya. Ini dilakukan secara berkelanjutan dan holistik ya. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran yang relevan. Ya, maksudnya apa? Yaitu pembelajaran yang dirancang ya sesuai dengan konteks kehidupan ya. Harus relevan gitu, harus sesuai dengan konteks kehidupan. Ya, lalu menghargai tentang kebudayaan peserta didik itu sendiri atau melibatkan orang tua, komunitas dan sebagainya ya. Jadi harus sesuai dengan konteks kehidupannya kalau kajian Dewa Utara mengatakan ada namanya faktor zaman ya, ada dan faktor alam gitu ya. Faktor alam ya tergantung dia, kalau dia belajarnya mungkin di orangnya di pedesaan atau di pegunungan, maka ajarkanlah yang berkaitan dengan keterampilan yang berhubungan dengan lingkungan mereka gitu. Tapi kalau di perkotaan ya juga sama, harus sesuaikan dengan lingkungan dan perkotaan. Kalau di perkotaan kita ajarkan tentang pertanian atau tentang perkebunan ya mungkin sangat berat gitu, sangat sulit gitu. Kenapa? Karena mungkin media dan alatnya pun tidak ada gitu ya. Sama halnya kalau di pedesaan, kalau kita menjelaskan tentang bagaimana tentang perkantoran gitu ya, tentang administrasi sebagainya ya, itu tidak nyambung juga gitu. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan ya. Jadi ini jelas ya. Jadi pembelajaran itu harus berorientasi pada masa depan ya. Nah, terkadang kita suka namanya terlena dengan masa lalu. Nah, harusnya kita melihat ke masa depan karena teknologi dan informasi ini sangat berkembang terus ya. Dan ini ada sedikit gambaran ya. Sebenarnya adalah ini ya, tahapan pelaksanaan asesmen ini ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka ini ya, pertama adalah menetapkan CP ya, capaian penilaian dan alur pembelajaran. Lalu membuatlah
sebentar nggak kelihatan ini. Ya. Ya. Lalu asesmen untuk mengetahui posisi murid dan awal dan akhir. Maksudnya adalah bahwasanya kita harus mengetahui dulu diagnostik ya. Kalau sini mungkin diagnostik artinya kita mengetahui pengetahuan awal siswanya dulu ya. Dan ini bisa kita baca ya. Yang pada ujungnya adalah nanti akan kembali lagi kepada CP dan alur pembelajaran ya. Nah, itu saja mungkin sedikit saya bisa sampaikan mengenai tentang asesmen ini. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit gambaran buat kita semuanya. Bahwasanya asesmen ini sangat penting kita laksanakan dalam pembelajaran ini ya. Karena kenapa sangat penting saya sampaikan ya. Bahwasanya asesmen ini adalah merupakan hasil daripada proses pembelajaran kita selama ini. Mungkin ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, pasti banyak salahnya ya. Dan pada rekan-rekan silakan mungkin bisa dikritisi kita bersama-sama ya. Saya kasih satu pertanyaan saja ya. Ya silakan. Halo. Ya, Pak. Ya, halo. Ya silakan. Ya. Apakah terlalu cepat saya berbicaranya? Ya malum ya, saya suruh mantan kenek jadi cepat. Lumayan. Bingung ya. Baik, silakan mungkin ada yang nggak ditanyakan. Bukan ada yang ditanyakan, saya nanya ada yang nggak ditanyakan. Ya silakan Ustaz, Syekh. Ya Syekh. Pak Instruktur udah nikah belum? Alhamdulillah, Anda udah punya 3 istri. 3 istri lagi, 3 anak ya. Masya. Alhamdulillah. Ya, anak saya 3 tapi anak pertama semua ya. Anak pertama semua bagaimana ya? Berarti dari 3 anak istri. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Zaitun ya. Tidak ada yang saya mau tanyakan. Silakan. Cuman yang saya mau bilang, Bapak hebat. Itu saja. Saya masih banyak kekurangannya Bu. Ini juga saya merangkum tadi dadakan. Keren Pak, ya. keren Pak, keren. Keren. Iya. Sangat dadakan sekali. Ya, kalau alhamdulillah saya belum sempat merangkum Pak. Soalnya bolak-balik rumah capek Pak. Jadi butuh istirahat. Ya. Ya. Saya masih belajar jujur Pak, saya masih belajar dengan kita semua. Ya, sama saya juga Bu, ya. Iya. Kita belajar berjamaah Bu ya. Berjamaah. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah Pak, hasilnya bagus dan saya bersyukur bisa bertemu dengan Anda sekalian. Orang-orang hebat. Semoga kita diberkahi ya. Kita. Amin. Jazakallah ya Ustazah Zaitun ya. Abdul Aziz. Subhanallah namanya ya. Bisa mengecoh Pak ya, bisa mengecoh keadaan namanya. Ya, karena kemarin saya menyebutnya Bapak ya, ternyata Bapak. Ibu. Ya silakan Pak Saiful. Iya, kayaknya saya pengen dijelaskan kembali terkait dengan siap. Asesmen ini apa sih sebenarnya dan fungsinya? Baik. Ini apa juga? Karena masih belum paham sepertinya saya. Terima kasih Pak. Ya, asesmen itu kalau bahasa bebasnya itu penilaian, ya. Jadi penilaian, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, yang namanya penilaian itu pasti harus ada, ya. Karena salah satu fungsi asesmen penilaian ini adalah salah satunya adalah sebagai refleksi, ya, sebagai introspeksi atau sebagai muhasabah kalau bahasa itunya, ya. Sejauh mana, ya, baik buat siswa ataupun buat guru gitu. Kalau buat siswa ya kita akan mengetahui tentang kemampuan siswa tersebut ya. Ya. Kalau buat guru ya kita akan mengetahui keberhasilan kita dalam hal mendidik siswa itu ya. Karena keberhasilan kita itu bukan dilihat dari hasil siswanya baik semua, tidak ya. Atau ya jelek semua, tidak juga ya. Kalau ada hasil siswa jelek semua ya, yang patut disalahkan itu adalah gurunya ya. Kenapa? Berarti dia artinya dia kurang bisa menguasai atau kurang bisa untuk mentransfer ya pengetahuan pada siswanya gitu. Atau nilainya bagus semua gitu ya. 100 semuanya. Itu juga salah gitu. Berarti apa yang disampaikan oleh guru berarti sangat mudah bagi siswa untuk memahaminya ya. Tetapi keberhasilan guru itu adalah
ketika kita melihat variasi hasil daripada siswa tersebut gitu ya. Ya kalau menurut Profesor saya hilap namanya ya, itu sekitar 70% siswa bisa menguasai atau 60% bisa menguasai gitu ya. Lalu 30%-nya anak belum menguasai, itu salah satu keberhasilan dalam mengajar gitu. Bukan daripada lihat tentunya bagus semua guru berhasil, menurut saya belum tentu ya. Berarti apa yang diajarkan berarti mudah buat muridnya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan buat kita semuanya ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam bentar lagi mau imsak ya. Ya, berarti kita sudahi dulu pertemuan kali ini ya. Ya, kita sahur. Ya, bentar lagi mau sahur ya, mau imsak ya. Nah, maka kita akhiri pertemuan ini. Ya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.